Keterampilan kepramukaan, pramuka penggalang. Keterampilan kepramukaan merupakan keterampilan yang didapat seseorang pramuka dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya. Adapun keterampilan kepramukaan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, keterampilan spiritual. Yang kedua, keterampilan emosional. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat, keterampilan intelektual. Yang kelima, keterampilan fisik atau kinestetik. Yang keenam, keterampilan manajerial. Yang ketujuh, keterampilan komunikasi. Yang kedelapan, keterampilan mengenal alam. Adapun penjelasannya, yang pertama, keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka yang dalam keseharian mencerminkan perwujudan pengamalan kaidah-kaidah agama yang dianutnya, pengalaman prinsip dasar kepramukaan, pengamalan melaksanakan kode kehormatan pramuka, pengamalan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, keterampilan emosional. Keterampilan emosional ialah keterampilan menata emosi, sehingga yang bersangkutan antara lain menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil keputusan, sabar, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, menghormati lawan bicara, sopan, santun dalam berbicara, hormat kepada orang tua, ulet, tabah dan tangguh, pantang menyerah, kreatif dan adaptif. Yang ketiga, keterampilan sosial. Keterampilan sosial ialah keterampilan-keterampilan yang timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Di antaranya terhadap kebutuhan masyarakat ialah A. Keterampilan PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan. Di antaranya keterampilan tentang kesehatan lapangan, keterampilan dapur umum, keterampilan tentang evakuasi, keterampilan search and rescue atau SAR. B. Keterampilan tentang kesehatan masyarakat, keterampilan tentang pengamanan masyarakat, keterampilan pengamanan TKP tempat kejadian perkara, keterampilan pemadam kebakaran, keterampilan konservasi tanah dan air. Yang keempat, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya talar anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan atau kegiatan yang berkaitan dengan orienteering atau survival. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam sekolah formal. Jenis-jenis keterampilan intelektual dalam kepramukaan antara lain permainan game, jigsaw, menjodohkan potongan-potongan, navigasi, improvisasi dari bahan setempat, problem solving atas masalah-masalah sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Yang kelima, keterampilan fisik. Keterampilan fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Yang tergolong keterampilan fisik antara lain ialah tali temali, memahami peta, kompas dan cara menggunakannya, isyarat dan sandi, menaksir, tinggi, lebar, kecepatan arus, dan lain-lain, pioneering, olahraga, dan keterampilan mengemudi. Yang keenam, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Pramuka yang memiliki keterampilan manajerial diantaranya memiliki keterampilan A. Kepemimpinan, B. Perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan kegiatan, C. Administrasi, D. Hubungan antar insani, relationship, penyusunan pelaporan. Yang ketujuh, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ialah keterampilan di mana anggota dapat berkomunikasi dengan benar, baik, langsung ataupun melalui media. Misalnya, keterampilan berkomunikasi interpersonal, keterampilan bertegur sapa yang baik, menulis surat yang baik, menerima saran atau kritik dengan baik, menjalin persahabatan atau brotherhood, kemitraan. Keterampilan dalam komunikasi massa,
berpidato, menjelaskan permasalahan, memecahkan masalah sosial, dan lain sebagainya. Keterampilan komunikasi interpersonal, merenung, menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih baik, mengkoreksi diri sendiri, introspeksi, dan retrospeksi. Keterampilan menggunakan alat-alat komunikasi, telepon, radio, komputer, internet, download, upload, browsing, chatting, dan lain-lain. Yang kedelapan, keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam ialah di mana peserta didik mampu membaca perubahan keadaan alam, tingkah laku binatang, cuaca, dan tanaman. Misalnya, 1. Kabut. Kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik. Terang benderang di pagi hari pertanda buruk. Kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan. Udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari. 2. Matahari. Matahari terbit berwarna kemerah-merahan dan diliputi garis-garis awan hitam pertanda akan ada hujan. Matahari terbit berwarna kemerahan yang terang pertanda cuaca baik. Matahari terbit kemerahan dan dicampuri garis-garis awan kekuning-kuningan pertanda akan hujan lebat. Matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan pertanda akan ada hujan. Warna merah pada saat matahari terbenam pertanda akan terjadi angin yang cukup kencang. 3. Binatang. Semut akan tetap berada dalam liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan tetap baik. Ayam akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan, menandakan bahwa hujan tidak akan langsung berlama. Tetapi kalau ayam tersebut berteduh saat hujan turun, pertanda bahwa hujan akan berlangsung lama. Lalat akan tetap hinggap di tembok apabila akan turun hujan, apabila berterbangan kian kemari pertanda cuaca cerah. Cacing pada malam hari menimbun tanah berbutir-butir di kebun pertanda akan datang hujan. Dan bila cacing keluar dari liangnya menandakan hujan akan turun lama. 4. Daun tanaman yang dimakan ulat berarti tidak beracun sehingga dapat dimakan manusia. Biji-bijian atau buah-buahan yang dimakan binatang seperti keluang, tupai, dan sebagainya dapat dimakan manusia. Daun-daunan yang berwarna merah dapat ditumbuk digunakan untuk obat luka. 4. Daun-daunan yang berwarna merah dapat dimakan. 5. Jenis tanaman begonia yang banyak tumbuh di lereng gunung, batangnya rasanya agak asam dapat dimakan dan menghilangkan rasa lelah. 6. Jenis-jenis tanaman obat.